Yang satu ini jadi peringatan untuk siapa saja jangan mudah memposting sesuatu di media sosial tanpa mengetahui kebenarannya. Setuju sekali. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang guru terpaksa berurusan dengan polisi setelah memposting status seorang siswa SD meninggal dunia setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis. Dan belakangan terungkap, sang siswa meninggal karena sakit, bukan akibat mengkonsumsi MBG. Nurhati Dewi tidak pernah menyangka jika harus berurusan dengan polisi. Wanita yang berprofesi sebagai guru ini dipertemukan dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terkait dengan postingannya di akun media sosial. Dalam statusnya Dewi menulis, seorang siswa SD yang merupakan tetangganya meninggal dunia setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Postingan ini kemudian viral dan membuat panik warga serta orang tua siswa. Belakangan terungkap, siswa yang dimaksud ternyata meninggal karena sakit, bukan akibat mengonsumsi MBG. Saya mohon maaf kepada PGM khususnya Yayasan Gunung Gede Bersahaja yang menaungi SPPG Sirnasari Surade atas komentar yang saya unggah di akun Facebook milik saya, sehingga komentar saya tersebut membuat keresahan di masyarakat. Pihak SPPG juga memastikan saat MBG dibagikan, siswa tersebut ternyata tidak masuk sekolah karena sedang sakit. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak, termasuk mungkin untuk kami juga satu SPPG, sehingga kedepannya hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan semakin semoga program MBG ini bisa semakin kondusif dan diterima. Makan bergizi gratis merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Jumlah dana yang dianggarkan pun tidak tanggung-tanggung, yakni 335 triliun rupiah untuk tahun 2026. Angka ini naik 4 kali lipat jika dibanding anggaran tahun 2025 yang senilai 71 triliun rupiah. Presiden ingin gizi anak-anak Indonesia baik dan terpenuhi demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun persoalan tata kelola MBG tidaklah mudah. Sejak Januari hingga September 2025, setidaknya ada 70 kasus keracunan di berbagai daerah dengan jumlah korban hampir 6.000 siswa. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari dapur penyedia makanan yang tidak bersih, ditemukannya hewan di makanan yang disajikan, hingga kandungan gizi yang jauh dari rencana. Tak heran bila muncul berita bohong di media sosial, seperti jatuhnya korban meninggal dunia akibat MBG. Badan Gizi Nasional membantah berita hoax tersebut dan bertekad mengevaluasi pelaksanaan MBG. Setiap kali kejadian kan ada yang tersakiti ya. Setiap kali kejadian kan ada orang tua yang khawatir. Setiap kali kejadian kan juga ada kepercayaan publik yang terganggu, yang tergores. Dan oleh sebab itu maka SPPG yang bersangkutan, baik itu KSPG maupun mitranya, harus melakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan trauma yang muncul di masyarakat. Komdigi berharap media massa bisa berkolaborasi dengan pemerintah terutama dalam mencegah penyebaran berita bohong. Karena kadang teman-teman media jauh lebih cepat daripada pemerintah membacanya dan itu sah-sah saja, Pak Andi. Kita perlu saling melengkapi, kita perlu saling mengingatkan, dan kita perlu kolaborasi terutama di literasi. Tidak hanya soal MBG, ke depan diharapkan semua pihak bisa sama-sama mencegah penyebaran berita hoax agar energi bangsa tidak habis hanya untuk membahas hal yang tidak nyata. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.